Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, Presiden Turki Erdogan mengatakan apabila orang-orang baik tidak mau terjun ke dunia politik atau tidak mau peduli dengan politik, maka yang akan menguasai dunia politik itu adalah orang-orang jahat, mafia-mafia jahat. Apa artinya ini, sahabat? Orang-orang baik memang dituntut oleh zaman, dituntut oleh keadaan untuk peduli dengan dunia politik. Kalau tidak, ya seperti dikatakan Erdogan tadi, maka nanti yang akan menguasai dunia politik itu adalah para mafia, orang-orang jahat, orang-orang galir, orang-orang yang pandai berminyak air, orang-orang yang ahli di dalam melakukan tipu muslihat, orang-orang yang anti terhadap kebaikan. Karena itu seharusnya lah orang-orang baik mau peduli dengan dunia politik. Sekarang di negara kita Indonesia, kita sedang memasuki tahun-tahun politik, menghadapi pesta demokrasi, pileg dan pilpres serta pilkada tahun 2024. Tidak lama lagi pemungutan suara di TPS akan berlangsung hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Sebentar lagi, sahabat BN, perpolitikan yang macam apa yang sekarang menuntut kehadiran orang-orang baik di negeri ini? Perpolitikan yang dituntut hadir orang-orang baik di negeri ini sekarang adalah perpolitikan untuk menghadirkan kejujuran. Politik untuk menghindarkan terjadinya tipu muslihat. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Apa contohnya? Politik dengan mengembangkan isu, berbagai isu untuk menghambat kebaikan dimunculkan ke permukaan setiap waktu. Contoh, agar rakyat jauh dari agama, hembuskanlah isu radikul. Bahkan bisa jadi kalau orang-orang baik yang peduli terhadap agama tidak mau masuk ke dunia politik, tidak peduli dengan politik, bisa-bisa nanti ada kita yang takut pergi ke masjid, yang takut megang Al-Quran, yang takut pakai baju koko, pakai baju gamis untuk Islam. Untuk agama lain bisa jadi nanti ada yang takut pergi ke gereja, ada yang takut pergi ke pura, ada yang takut memegang Injil. Ini akibat dari isu yang dikembangkan, hal-hal yang menakutkan tentang agama. Kita mendengar dulu, siapa yang berjenggot, ini gawat ini orang radikal ini. Sahabat BN, isu politik identitas
selama ini selalu dihembuskan ke permukaan agar orang-orang yang dekat dengan agama tidak memasuki dunia politik, tidak peduli dengan politik di tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Kalau ada orang yang dekat agama maju menjadi calon, dikembangkanlah isu. Kita bukan memilih rasul. Kita bukan memilih pengurus masjid. Kita bukan memilih ketua ormas Islam atau ketua ormas agama lain. Kita memilih pemimpin. Itu dikembangkan terus. Padahal rasul itu pemimpin. Kalaupun kita tidak memilih rasul, tetapi kalau kita memilih pemimpin, tentu harusnya mengacu kriterianya kepada rasul bagi yang beragama Islam. Apa contohnya? Rasul itu sifatnya amanah. Rasul itu jujur. Rasul itu santun. Rasul itu jauh dari narkoba, dari mabuk-mabukan, dari judi. Rasul itu merangkul kepentingan semua rakyatnya, umatnya. Jadi kena apa salahnya kalau kita di dalam memilih pemimpin di negara kita juga mengacu atau berpedoman kepada sifat-sifat rasul pemimpin yang kita pilih. Misalnya lagi dia memiliki sifat sidik, tabligh, dan amanah. Apakah kita salah kalau kita memilih pemimpin yang sifatnya demikian? Tetapi oleh orang-orang yang takut nanti dia akan kalah kalau calon yang tampaknya dekat agama ini, dekat ke agama, kalau calon yang dilihatnya dekat kepada agama ini nanti jangan-jangan ini mendapat simpati dari para ulama. Ketika ada calon yang taat beragama, dia hembuskan isu, kita bukan memilih rasul, kita memilih pemimpin. Tetapi ketika dia ingin mendekati para ulama yang selama ini dia tidak pakai baju koko, dia pakai baju koko. Yang selama ini dia tidak pakai baju gamis, dia pakai baju gamis. Inilah yang namanya agaknya musang berbulu ayam itu. Dia berlagak seperti ulama, tetapi dia anti kepada agama. Gunanya oleh dia berpenampilan seperti itu hanya untuk menggait suara, bukan menggait keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat, dalam menghadapi pesta demokrasi tahun ini, seluruh orang baik-baik di negeri ini harusnya peduli kepada politik. Jangan biarkan yang menguasai perpolitikan di negeri ini orang-orang jahat, para mafia, orang anti agama, apalagi orang anti Tuhan. Sahabat BN, kita di Indonesia sudah jelas-jelas warga negaranya adalah warga negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini sila pertama dari Pancasila yang telah disepakati menjadi dasar negara kita. Dengan demikian, maka memang di dalam memilih pemimpin
perlu kita perhatikan agama dia. Bagaimana ketauhidannya. Bagaimana sikapnya terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak nanti sangat dikhawatirkan kalau dia memimpin. Jangan-jangan nanti dia akan membuat tiarap orang-orang beragama. Dengan berbagai dalih. Dalih radikal. Dalih ini dan itu. Tetapi kalau dia orang baik-baik, orang berwawasan luas, punya pendidikan yang tinggi, mumpuni, dekat dengan agama, dia nanti setelah memimpin bukan menghabisi agama, bukan menghabisi orang-orang beragama, bukan menyingkirkan orang-orang yang taat beragama, tetapi dia akan merangkul orang-orang beragama, orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang dekat dengan Tuhannya. Dia akan merangkul. Dia akan memfasilitasi kerukunan umat beragama. Dan hatinya nanti akan terasa gundah kalau dilihatnya tidak tercipta di tengah-tengah rakyatnya kerukunan umat beragama. Apalagi kerukunan umat seragama. Karena itu sahabat BN, sudah seharusnya sekarang ini di dalam memilih pemimpin, kita tidak takut lagi memilihnya dengan menjadikan salah satu dasar kita menentukan pilihan kedekatan seorang calon dengan agamanya. Ini yang penting. Tidak perlu kita takut lagi dicap sebagai Islam garis keras. Tidak perlu lagi takut. Asalkan kita tidak seorang Islam garis keras, tapi Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin. Sahabat BN, kalau orang-orang baik tidak mau peduli dengan politik, di tahun-tahun politik, di dalam kita akan menentukan siapa pemimpin kita di negara ini 5 tahun ke depan. Kita takut nanti kita akan mendapatkan pemimpin yang suka mencuri uang negara, korup, suka nepotisme, suka kolusi. Kalau itu yang dapat dipimpin oleh kita nanti, dapat dibayangkan bagaimana negara kita ini. Apapun alasannya, korupsi itu adalah penghancur negara. Apapun alasannya, korupsi itu adalah membuat negara miskin. Bayangkan dikatakan pada suatu kesempatan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa suatu waktu katanya Ketua KPK Abraham Samad mengatakan kepadanya, dan Abraham Samad itu mendapatkan informasi itu dari seorang peneliti dari Amerika yang mengatakan bahwa jika Indonesia ini bersih satu sektor pertambangan saja dari korupsi, pemerintah di Indonesia ini akan bisa memberikan uang 20 juta per bulan pada setiap warga negara, mulai dari yang baru lahir sampai pada yang tua, secara cuma-cuma, hanya dari hasil pertambangan saja. Bayangkan berapa besarnya kira-kira korupsi di pertambangan kalau begitu. Itu baru satu di pertambangan. Belum lagi di tempat-tempat lain. Makanya Mahfud MD mengatakan di Indonesia ini sekarang ini katanya, kemana aja melihat ada korupsi sana. Melihat ke kanan, korupsinya ada di kehutanan. Ke kiri ada di pertambangan. Melihat ke atas juga ada di pesawat Garuda katanya.
ke bawah apalagi ke bumi. Korupsi semua itu kata Mahfud MD. Karena itu sahabat, kita perlu sekarang ini kepedulian dari orang-orang baik di negeri ini. Dari orang-orang jujur di negeri ini. Dari orang-orang yang dekat dengan agama di negeri ini. Bangsa ini memerlukan kepedulian para ulama, kepedulian para pendeta, kepedulian para biksu, kepedulian para tokoh-tokoh agama, kepedulian para intelektual, kepedulian para akademisi di dalam politik untuk mengupayakan agar orang baik nanti yang terpilih untuk memimpin bangsa dan negara kita ini 5 tahun ke depan. Jangan orang galir. Jangan orang yang hanya suka pencitraan. Jangan orang yang hanya suka penjilat. Jangan orang yang hanya suka bagaimana agar dia dapat jabatan saja. Negara kita negara besar. Negara kita negara kaya. Tetapi kok hidup kita begini juga sampai hari ini rakyatnya. Sahabat BN, sekali lagi, kepedulian dari orang-orang baik, dari para ulama, dari para pendeta, dari para biksu, dari para tokoh-tokoh adat, dari para intelektual, dan seluruh elemen bangsa yang baik-baik harus peduli dengan politik untuk menghadapi pesta demokrasi 2024 ini. Sahabat BN, sekali lagi, bangsa dan negara ini sekarang sedang membutuhkan orang-orang baik di negara ini untuk peduli kepada politik dalam upaya menghasilkan orang baik pesta demokrasi kita tahun 2024 nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.